Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ivana, saya di kelas 10 DKV 2. Ingin membacakan rangkuman mengenai peran tokoh ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia, metode dakwah Islam oleh Wali Songo di Tanah Jawa. Jadi, awal mula penyebaran Islam di Indonesia. Sumber sejarah dari dinasti Tang pada tahun 674 Masehi memberikan petunjuk bahwa memang pada masa-masa awal pertumbuhan Islam, saudagar-saudagar muslim dari Arab sudah memasuki wilayah Nusantara. Lalu, karena kedatangan saudagar-saudagar muslim ternyata belum diikuti dengan penyebaran Islam secara masif di kalangan penduduk pribumi, hingga munculnya para penyebar Islam di tanah Jawa yang dikenal dengan sebutan Wali Songo. Dalam mengembangkan ajaran Islam di bumi Nusantara, para wali memulai dengan beberapa langkah strategis, yaitu yang pertama tajrid atau bertahap, lalu ada adamul haraj, tidak menyakiti. Lalu ada dakwah Islam periode pra-Wali Songo. Jadi awal mulanya ada dua teori yang menyebutkan tentang kedatangan Islam di Nusantara, yaitu dari pedagang Arab dan yang kedua dari Persia. Dari pedagang Arab, Islam masuk ke Indonesia pada pertengahan abad ke-7. Pada abad ke-7, di masa kekuasaan Ratu Simha, datangnya para pedagang Arab diberitakan cukup banyak oleh sumber-sumber dari dinasti Tang di Cina. Fatimi menuliskan bahwa pada abad ke-10 Masehi telah terjadi migrasi keluarga yang berasal dari bangsa Persia, yaitu pertama adalah keluarga Lor, kedua keluarga Jawani, ketiga keluarga Syiah, keempat keluarga Rumai. Namun, terjadi permasalahan tentang sejarah ini, yaitu dalam kurun waktu berabad-abad kemudian, tidak ditemukan bukti tentang pernah dianutnya Islam secara luas di kalangan penduduk Nusantara. Justru, terjadi semacam penolakan dari penduduk setempat tentang upaya-upaya penyebaran Islam yang mereka lakukan. Sejarah dakwah Islam masa Wali Songo. Dalam berbagai catatan sejarah di Jawa, tokoh-tokoh Wali Songo diasumsikan sebagai tokoh Waliyullah sekaligus sebagai Waliyul Amri, yaitu orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpelihara dari kemaksiatan atau Waliyullah, dan juga orang-orang yang memegang kekuasaan atas hukum kaum muslimin, pemimpin yang berwenang memutuskan dan menentukan perkara di masyarakat, baik dalam hal keduniawian maupun dalam hal keagamaan atau Waliul Amri. Wali Songo menjadi tokoh yang sangat penting di kalangan masyarakat Muslim Jawa karena ajaran mereka bahwa merupakan ajaran yang unik. Sosoknya yang menjadi teladan dan ramah kepada siapapun, sehingga mereka mempermudah menyebarkan ajaran Islam di wilayah Nusantara. Ada 9 orang wali yang diyakini masyarakat sebagai Wali Songo, yaitu Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Muria, Sunan Gunung Jati, dan yang terakhir Sunan Giri. Metode dakwah Wali Songo. Di sini kita akan membahas lebih jelas ya metode-metode yang mereka gunakan, yaitu ceramah, tanya jawab atau diskusi, keteladanan pendidikan, bid'ah, dan ekspansi Wali Songo dan pembentukan masyarakat Islam di Nusantara. Jadi setiap Wali Songo berasal dari daerah berbeda-beda dan memiliki karakteristik tersendiri dalam menyebarkan agama Islam. Yang pertama, Sunan Gresik. Sunan Gresik memiliki nama asli Maulana Malik Ibrahim. Ia adalah seorang ulama yang berasal dari Arab dan datang ke Gresik pada tahun 1404 Masehi. Kerajaan yang berkuasa pada saat era dakwah Maulana Malik Ibrahim adalah
Kerajaan Majapahit. Kebanyakan masyarakatnya masih menganut ajaran Hindu dan Buddha. Seperti yang kita tahu bahwa Hindu dan Buddha memiliki tingkatan kasta di masyarakat. Tapi Islam tidak dikenal istilah kasta tersebut. Karenanya Sunan Gresik berusaha untuk melakukan perubahan, tidak membedakan derajat satu orang dengan orang yang lain. Beliau melakukan pendekatan kepada masyarakat melalui pergaulan, ditujukan dengan ramah ketamahan dan kehalusan budi pekertinya. Tentu saja dimulai dengan kalangan orang-orang yang tersisih karena perbedaan kasta tersebut. Beliau memperkenalkan Islam melalui adab dan perilaku maupun informasi yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga sering terjadi kajian yang panjang dan mengasihkan. Setelah berhasil memikat hati masyarakat, kemudian dengan cara dagang kepada masyarakat luas, bahkan sampai ke para bangsawan. Lalu yang kedua, Sunan Ampel. Sunan Ampel memiliki nama asli Raden Rahmat. Ia merupakan putra dari Sunan Gresik, sedangkan ibunya bernama Dewi Chandrawulan. Hidupnya pada zaman Majapahit yang mengalami kemunduran drastis pasca ditinggal wafat Mahapatih Gajah Mada dan Prabu Hayam Wuruk. Ia mengenalkan ajaran yang sangat berkaitan dengan kebiasaan masyarakat kala itu, yaitu ajaran Moh Limo. Moh Limo berasal dari bahasa Jawa, yaitu emoh, tidak mau, dan limo, lima. Nah, 5 hal tersebut yaitu moh main, yaitu tidak mau berjudi, mengundi nasib dan memasang taruhan. Moh ngombe, yaitu tidak mau mabuk, minum minuman keras, dan mengkonsumsi arak atau tuak. Moh maling, yaitu tidak mau mencuri dan mengambil barang yang bukan miliknya. Moh madat, yaitu menolak untuk merokok, menggunakan narkotika dan hal-hal lain yang memabukkan. Moh madon, yaitu menolak untuk bermain perempuan yang bukan istrinya. Sunan Bonang yang memiliki nama asli Raden Makdum Ibrahim, merupakan putra dari Sunan Ampel dengan istrinya Dewi Chandrawati. Beliau berdakwah menggunakan alat musik tradisional, yaitu gamelan, dan salah satu instrumen musiknya bernama bonang. Sunan Bonang dianggap memiliki kreativitas dan daya seni yang luar biasa karena selain memainkan alat musik, ia juga berdakwah. Dipadukan dengan kepandaiannya menyusun syair-syair yang beliau masukkan ajaran-ajaran dakwah untuk menanamkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat. Syair-syair tersebut dikenal dengan istilah suluk. Lalu ada Sunan Derajat yang merupakan salah satu putra dari Sunan Ampel dan merupakan saudara dari Sunan Bonang. Nama aslinya Raden Kosim atau juga dikenal dengan nama Syarifuddin. Ia dakwah dengan cara berpindah-pindah daerah, dimulai dari pantai utara Jawa dengan metode dakwah secara langsung. Ia pertama kali mendarat di wilayah Jelak, Banjarwati pada akhir abad ke-15. Beliau membangun musola untuk beribadah dan dakwah. Kemudian berkembang menjadi pesantren sebagai lembaga pendidikan. Desa Banjarwati kemudian menjadi semakin ramai dan berubah nama menjadi Banjaranyar. Setelah dirasa masyarakat di Banjaranyar cukup mapan dengan nilai-nilai dan praktik ajaran Islam, beliau kemudian melanjutkan perjalanan ke sebuah desa yang disebut Derajat, lalu ke Lamongan. Dan metode dakwah yang ditempuh menggunakan cara yang bijak dan halus. Dalam menyampaikan ajarannya, ia menempuh 4 cara, yaitu pengajian secara langsung, penyelenggaraan pendidikan di pesantren, memberikan nasihat dan fatwa untuk menyelesaikan sebuah masalah, lalu melalui kesenian tradisional, yaitu melalui tembang pangkur. Lalu Sunan Kudus memiliki nama asli Sayyid Jafar Shadiq Asmad Khan. Ayahnya adalah Sunan Ngudung dan ibunya bernama Syarifah. Jika diurutkan nasabnya, Sunan Kudus adalah keturunan ke-24 dari Nabi Muhammad SWT.
Sejak kecil, Sunan Kudus dipanggil dengan nama Ja'far Shadiq. Sejak kecil, beliau bercita-cita untuk menjadi juru dakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Ia berhasil berdakwah kepada masyarakat Hindu-Buddha yang saat itu sangat kuat keyakinannya. Metode dakwah beliau yaitu dengan cara mengadopsi cara-cara yang telah dilakukan sebelumnya oleh Sunan Bonang. Cara singkat yaitu tidak menggunakan jalan kekerasan. Jika ada tradisi yang buruk di masyarakat, ia berusaha merubahnya dengan pelan-pelan. Mengembangkan prinsip Tutwuri Handayani dan berkembang menjadi Tutwuri Hangsen. Tidak melakukan perlawanan atau konfrontasi terhadap tindak kekerasan, lalu berusaha menarik simpati masyarakat agar tertarik dengan ajaran Islam. Lalu beliau membangun pancuran wudhu di Masjid Menara Kudus yang dibangunnya dengan jumlah 8 pancuran, dan di setiap atas pancuran diletakkan arka. Beliau memahami bahwa 8 ajaran pada agama Buddha yang dikenal dengan Asta Sangika Marga, yaitu memiliki pengetahuan yang benar, mengambil keputusan yang benar, berkata yang benar, bertindak yang benar, hidup dengan cara yang benar, bekerja dengan yang benar, beribadah dengan benar, menghayati agama dengan benar. Lalu ada Sunan Giri yang memiliki nama asli Raden Paku dan nama panggilannya itu Ainul Yakin. Ayahnya bernama Maulana Ishak, saudara kandungnya bernama Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Grisik, dan ibunya adalah seorang putri yang bernama Dewi Sekardado. Beliau membuka pesantren di daerah perbukitan Sidomukti di selatan Gresik. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Nah, jadi disebut dengan Sunan Giri. Lalu uniknya pesantrennya tidak hanya digunakan untuk lembaga pendidikan, namun juga berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut dengan Giri Kedaton. Bagaimana itu bisa terjadi? Karena Raja Majapahit khawatir jika Sunan Giri akan merancang pemberontakan di pesantren tersebut. Jadinya malah dikasih keleluasaan untuk mengatur pemerintahan. Jadi pengaruh Sunan Giri ini tidak hanya di Pulau Jawa saja ya, bahkan sampai keluar Pulau Jawa seperti Makassar, Ternate, dan Tidore. Bahkan konon raja-raja di daerah tersebut belum dianggap sah jika belum direstui oleh Sunan Giri. Lalu ada Sunan Kalijaga, memiliki nama asli Raden Said. Ayahnya Arya Wilatikta dan ibunya bernama Dewi Retno Dumila. Kala itu banyak pejabat yang memunguti upeti dari rakyat, tetapi tidak disetorkan ke kerajaan. Lalu Raden Said pun memberikan nasihat keras kepada para pejabat pemerintah yang korup agar memberikan sebagian besar hartanya kepada orang-orang miskin. Bagi rakyat miskin tentunya Raden Said dianggap sebagai sosok pahlawan. Namun di sisi lain tindakan ini memicu kegaduhan dalam istana. Hal ini membuat beliau diusir oleh ayahnya sendiri karena dianggap telah meresahkan masyarakat dan orang-orang dalam lingkaran pemerintah kerajaan. Setelah diusir, dia berkelana seorang diri. Raden Said bertemu dengan Sunan Bonang yang kemudian menjadi gurunya. Menyerap ilmu dari Sunan Bonang, Raden Said lantas berguru kepada Sunan Gunung Jati di Cirebon. Strategi dakwah yang dilakukan Sunan Kalijaga ini adalah dengan akulturasi budaya. Tidak langsung dihapuskan atau diganti begitu saja, namun diselipkan nilai-nilai Islami. Ia juga mahir memainkan wayang kulit. Lalu ada Sunan Muria, memiliki nama asli Raden Umar Said atau Raden Prawoto. Merupakan putra dari Sunan Kalijaga dan Dewi Sara binti Maulana Ishak. Penyebaran Islam dilakukan oleh Sunan Muria adalah di pantai utara Jepara. Dikenal sebagai wali yang mahir dalam memainkan alat kesenian dan sekaligus dipergunakan untuk media dakwahnya. Sunan Muria memiliki kontribusi yang sangat besar dalam penyebaran Islam di tanah Jawa. Lalu, para sejarawan menggolongkan pola dakwah Wali Songo menjadi 2 tipe, yaitu golongan abangan dan menggunakan cara-cara yang moderat, lunak dan menggunakan media kesenian dan kebudayaan serta tradisi yang sudah ada di masyarakat
dan menyisipkan dan menyesuaikannya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Lalu golongan putihan menggunakan metode yang langsung bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, pedoman umat Islam pada umumnya. Lalu yang terakhir, Sunan Gunung Jati memiliki nama asli Syarif Hidayatullah. Beliau merupakan putra dari Syarif Abdullah bin Nur Alam bin Jamuluddin Akbar dari seorang ibu bernama Nyai Rara Santang. Pada masa remaja, beliau memperdalam ilmu agama dengan berguru kepada Syekh Tajuddin Al-Kubri dan Syekh At-Taulahi Sadili di Mesir. Lalu melanjutkan belajar ilmu tasawuf ke Baghdad. Pada usia 27 tahun, ia kembali ke tanah Jawa dan tinggal di Caruban di dekat wilayah Cirebon. Sunan Gunung Jati adalah seorang wali yang memberikan banyak kontribusi untuk penyebaran agama Islam. Kala itu, beliau pernah mengunjungi Prabu Siliwangi, kakeknya di kerajaan Pajajaran untuk masuk Islam namun ditolak. Setelah dari Pajajaran, Sunan Gunung Jati melanjutkan perjalanan dakwahnya ke wilayah Serang, kemudian ke Demak bersama Sunan Ampel. Setelah dari Demak, beliau kembali ke Cirebon dan diangkat menjadi raja. Dalam kedudukannya, Sunan Gunung Jati membuat kebijakan tentang pajak yang jumlah, jenis dan besarnya disederhanakan agar tidak memberatkan rakyat. Juga membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa dan masjid-masjid jami di wilayah Cirebon. Adapun ragam metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Gunung Jati dalam proses Islamisasi tanah Jawa, yaitu nasihat-nasihat yang baik, menggunakan cara-cara yang bijaksana, berjenjang tingkatan belajar seorang murid atau pesantren, metode ta'awun, yaitu saling tolong-menolong dan berbagi ketugasan dalam menyebarkan agama Islam di kalangan para wali, metode musyawarah untuk membicarakan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan perjuangan dakwah para wali. Lalu yang terakhir, pembentukan kader dai. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.